Suka yang malam. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon niur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan, perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu suka, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu, kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini panas, Kak. Seperti senja, kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu, sudah. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja yang paling tai kucing dalam hidupku, sudah. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu, Ustaz. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau, angin menderu, dan ombak terdengar menghempas-hempas. Ia bersepeda mendaki Bukit Kapur. Demikianlah, maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan, Kak. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut. Menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja, Kak? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos, Kak. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, Kak? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, Kak, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut,
sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya, berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan. Berkilauan merah dan keemas-emasan itu suka. Mereka tidak pernah melihatnya suka, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja suka. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi ini. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, dan melihat mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia suka? Di sebuah dunia yang miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu suka. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di seketika sepeda yang tergeletak itu. Mereka hanya melihat cahaya senja yang kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya, tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, atau berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan, sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop segap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti di dalam amplop ya segap? Di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, "Ah, kasihan betul manusia." Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau hayalan. Aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya, sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah artinya hidup kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakkan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu, yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu? Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak?
Tepatnya, apakah senja di dalam amplop tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah harus aku peduli dengan semua ini, Ska? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Ska. Dasar lelaki tidak tahu diri. Suka yang malang, goblok dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang kos itu tiba di depan rumah kami. Iya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Suka. Misalnya, bahwa kemudian aku kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu, aku juga tidak mencintai kamu, Suka. Dasar bego. Dikasih isyarat, tidak mau mendengarkan. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu, terus terang, aku katakan sekarang. Sebetulnya, aku cuma kasihan. Terus terang, aku kasihan sama kamu, sekarang. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya, jangan terlalu banyak berhayal. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu, kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tadi bukan cinta tai kucing ini yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Suka. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatan ini, Suka. Mengiring sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun. Kubuka amplop berisi senja itu, dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Suka? Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apa, Ma? Kalau sepotong senja itu di dalam amplop, terus tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Suka? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan. Terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak suka berhubungan dengan kamu, Suka. Lagi pula, aku tidak mencintai kamu, mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan tahu, berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit yang kemerah-merahan, yang terus-menerus berkedap menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi semburat tak beratnya. Senja yang seperti potongan kue menggeletak, pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau bayangkan, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit. Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia ini menjadi gempar.
Tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung mencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia. Gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja yang tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Itulah makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua. Karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu, padahal cinta secuil pun juga tidak, sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku, dan tumpah ruah membanjirimu. Tapi coba katakan, tapi itu bukan salahku toh, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler, makan supermi mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun, semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbagi juga, entah bagaimana caranya. Namun, siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksian. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta, dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana telah ditimbulkannya ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjadikan suatu perpisahan yang sendiri. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal.